Berita sedang viral ibu dan anak yang sudah lama dilaporkan hilang ditemukan tinggal kerangka di rumahnya di Depok, Jawa Barat. Bagaimana analisis terhadap kasus ini? Apa yang kemudian menjadi motif dan juga modusnya? Kita bahas bersama dengan psikolog forensik Reza Indragiri. Selamat pagi, Pak Reza. Apa kabar? Selamat pagi. Alhamdulillah kabar baik. Pak Reza, langsung saja. Bagaimana analisis umum Anda tentang kasus penemuan kerangka manusia di Depok ini? Kasus ini serta mengingatkan saya pada peristiwa yang butuh sebagai bunuh diri satu keluarga di Kalideres. Namun, saya selalu mengatakan bahwa kendati TKP-nya satu dan waktu kejadian juga barangkali satu, namun karena ternyata ada lebih dari satu jenazah, tetap perlu disisir, dicek satu per satu. Masing-masing jenazah kehilangan nyawa karena apa? Nah, dari sudut pandang psikologi forensik sendiri, penyebab kematian sesungguhnya bisa dibedakan jadi 4 jenis. Saya mengistilahkannya sebagai NASH, ASH. N, natural, artinya seseorang meninggal karena faktor alami. Entah karena usia lanjut, entah karena sakit, entah mati, itu faktor alami. Yang kedua adalah accident, kecelakaan. Tersambar petir, sengat listrik, jatuh dari tempat tinggi, membentur benda keras, itu contoh-contoh accident. Yang ketiga adalah orang kehilangan nyawa akibat homicide atau pembunuhan. Dan yang keempat adalah seseorang meninggal akibat suicide atau bunuh diri. Nah, sekali lagi, karena ada lebih dari satu jenazah di TKP, maka pihak kepolisian harus bisa memastikan si A meninggal karena apa, si B meninggal karena apa. Bisa serta-merta dipukul pasti mereka semua meninggal karena faktor yang sama, yaitu bunuh diri. Menurut saya tidak bisa langsung disimpulkan seperti itu. Oh, jadi karena adanya dua korban ini sendiri, Pak, jadi memang harus dibedakan dulu ya, si A meninggal karena apa, si B karena apa, tidak bisa disamaratakan bahwa keduanya dianggap bunuh diri, seperti itu. Tidak bisa seperti itu ya, Pak Reza Betul. ya. Baik, Contoh nah gini, kemudian, gimana anggaplah Pak? ada satu orang yang meninggal karena menenggak zat kimia yang berbahaya. Mm-mm. Kita anggap itu bunuh diri. Tapi sekarang kita bayangkan bahwa orang tersebut meminum zat kimia berbahaya itu setelah dikondisikan oleh pihak lain, Hmm. diperintah lain, atau dipersuasi, dibujuk orang lain. Nah, pengkondisian macam ini justru membuka kemungkinan bahwa jangan-jangan ini bukan merupakan bunuh diri, tapi juga ada pembunuhan. Tetap Oke. sisi satu persatu. Masing-masing jenazah penyebab kematian secara definitif apa. Hmm. Kemudian Pak Reza, ini kan polisi kesulitan begitu ya untuk melihat adanya bekas luka begitu atau yang lain lah karena kondisi korban ini yang bisa kita katakan sudah menjadi kerangka begitu. Nah, apa kemudian yang bisa dilakukan kalau secara forensik? Memeriksa kondisi fisik para korban, sebutlah korban, itu tugas atau domain kerjanya para kolega bidang kedokteran forensik. Sementara psikologi forensik sendiri bisa berkontribusi lewat sebuah metode yang diistilahkan sebagai otopsi psikologis. Otopsi Hmm. psikologis diterapkan ketika otoritas penegakan hukum tidak cukup teryakinkan tentang apa sesungguhnya menyebabkan seseorang meninggal dunia, spesifik meninggal akibat diduga bunuh diri. Nah, otopsi psikologis itu diselenggarakan lewat dua jalan. Pertama, dengan memeriksa dokumen, memeriksa berkas-berkas yang dimiliki oleh keluarga korban. Misalnya rekam medis mereka, riwayat pembayaran utang piutang, kemudian seberapa mereka rutin membayar listrik, kemudian apakah iuran BPJS mereka punya. Nah, dokumen-dokumen atau berkas semacam itu akan memberikan gambaran tentang kira-kira para korban ini memiliki masalah seperti apa, termasuk kemungkinan adanya penyakit-penyakit yang mereka ada. Jalan yang kedua adalah dengan menanyai orang-orang yang signifikan, dalam pengertian mewawancarai orang-orang yang dianggap memiliki pengetahuan atau informasi tentang korban tersebut. Mungkin keluarga, mungkin pasangan, mungkin tetangga, atau siapapun, termasuk dokter pribadi barangkali, yang lagi dianggap mengakui atau informasi yang akan bisa membantu otoritas penegakan hukum menyimpulkan kira-kira kedua korban meninggal karena apa. Nah, jalan berupa otopsi psikologis semacam itulah yang bisa dilakukan oleh bidang psikologi forensik membantu kepolisian.
Baik, itu dinamakan adalah otopsi dari psikologis forensik, begitu ya, Pak Reza. Cuma Betul. kalau untuk tahapannya saat ini, gitu kan, apa saja sih Pak tahap step by step-nya yang bisa dilakukan oleh polisi sendiri untuk mengungkap kasus ini? Kalau tidak salah, Pak, terakhir di berita, di informasi tadi pagi, bahwasanya ada ditemukan sebuah catatan di laptop salah seorang korban dari anaknya, begitu ya, yang berupa tulisan. Nah, apakah ini nanti bisa menjadi bukti juga atau seperti apa? Kalau surat itu betul-betul ditulis oleh korban, dengan kata lain itu merupakan surat yang otentik, maka memang surat itu bisa jadi pintu masuk untuk mendapatkan gambaran atau profil potret psikologis korban. Nah, dari pemberitaan di media massa, saya dapatkan kabar bahwa surat itu berjudul kurang lebih To You Whomever. Menarik bahwa ternyata korban menggunakan kosakata whomever. Dengan kata lain, korban tidak mengirim surat itu secara spesifik ke pihak tertentu. Padahal yang saya pahami, bunuh diri merupakan sebuah perilaku harus saya katakan salah dan perilaku yang amat sangat serius. Sulit bagi saya membayangkan bahwa ada orang yang akan melakukan sebuah perbuatan yang salah dan sangat serius seperti diri, justru mengirimkan suratnya tidak kepada pihak tertentu, pihak yang barangkali sepatutnya bisa dipercaya, entah itu keluarga, entah itu sahabat, entah itu pasangan, atau bahkan mungkin tetangga dekat. Itu dikirim pada siapapun, whomever, mengindikasikan bahwa boleh jadi antara korban dengan lingkungan sosial sudah berjarak sedemikian jauh. Dengan kata lain, seolah-olah ada gambaran bahwa korban secara sengaja selama sekian lama sudah mencoba mengisolasi diri mereka sendiri, mengalienasi atau mengasingkan diri mereka sendiri dari pihak-pihak yang sekali lagi semestinya bisa dipercaya oleh mereka. Nah, kalau kita bersepakat, kita asumsikan bahwa to you whomever merupakan jarak sosial yang sedemikian luar, maka ini memang merupakan salah satu ciri orang yang sedang mengalami gangguan perasaan, affective disorder, misalnya depresi. Nah, kalau memang ini merupakan depresi, depresi menjadi sebuah penyebab sampai korban kemudian untuk memutuskan mengakhiri hidupnya sendiri, maka sesungguhnya dari sisi data ini tidak terlalu mengejutkan. Ada sekian banyak data yang menunjukkan bahwa depresi memang tanda petik itu gerbang yang ideal bagi orang untuk kemudian melakukan aksi fatal berupa bunuh diri. Baik, jadi ini kalau misalkan kita melihat gambarannya dari sisi surat itu tadi ya Pak, yang mestinya memang ini sampai saat ini juga masih dicek kebenarannya apakah memang ditulis oleh korban atau tidak. Tapi memang apabila ditulis oleh korban, terlihat memang ada sisi depresi begitu dari judul surat ini yang diberikan kepada semuanya, siapapun ya, tidak tertuju kepada satu orang ataupun siapa gitu ya. Nah, tapi kan Pak, tadi di awal Pak Reza juga sempat bilang bahwasanya kasus ini mengingatkan saya kepada kasus di Kalideres. Kalau dari Pak Reza sendiri, melihatnya kesamaannya itu dari mana saja menurut Anda? Pertama, bahwa pihak-pihak yang melakukan eh, barangkali diasumsikan bunuh diri di Depok adalah satu keluarga, ibu dan anak. Nah, seingat saya, kasus Idris pun adalah kasus yang kemudian disimpulkan oleh pihak kepolisian sebagai bunuh diri yang dilakukan oleh satu keluarga. TKP-nya pun satu, yaitu lingkungan privat mereka, yaitu rumah. Cuma. Demikian pula dari waktu kejadian, tampaknya tidak terpaut terlalu jauh. Nah, itu beberapa contoh kesamaan antara kasus Kalideres dengan peristiwa yang berlangsung di Depok. Sehingga saya lihat seperti ada kemiripan satu sama lain di dua kasus tersebut. Nah, kalau kemudian kita bicara tentang kemiripan dua kasus tersebut, justru menurut saya ada isu masyarakat yang sangat penting jadi perhatian kita, yaitu saya sungguh-sungguh mengkhawatirkan ada wabah yang diistilahkan sebagai, ya secara populer disebut sebagai copycat suicide. Bahwa, maaf ini, ada orang-orang, lebih-lebih ada keluarga yang kemudian memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri karena mendapat inspirasi dari peristiwa serupa yang mereka saksikan pada waktu sebelumnya. Nah, kalau kemudian mewabah copycat suicide macam ini, maka kita akan bisa dapatkan gambaran secara umum tentang bagaimana runtuhnya
konstruksi kedulian, konstruksi kesehatan di negara kita. Bahwa boleh jadi ada sekian banyak warga negara yang mengalami sakit serius barangkali ya, tapi kemudian tidak kunjung terobati, seolah-olah layanan kesehatan dari negara tidak mencukupi, sampai kemudian mereka-mereka yang mengalami penderitaan atau sakit itu memutuskan untuk tanda petik menemukan jalan keluar atas peran hidup mereka dengan cara yang lagi dengan berat hati harus saya katakan sebagai sebuah jalan yang salah. Pertanyaan yang kemudian muncul juga adalah Pak Reza, seburuk itukah hubungan antara anggota keluarga dan antar warga di Indonesia saat ini melihat dengan kasus yang terjadi saat ini dan kemiripannya dengan kasus Kalideres? Itu, tapi apa boleh buat, memang kecenderungan masyarakat kita relatif mudah untuk bercerita, untuk berterus terang, bahkan berbohong tentang kondisi fisik mereka. Tapi kalau sudah bicara tentang masalah kesehatan jiwa, masyarakat tidak mudah untuk berbagi cerita pada orang banyak, cenderung menutup-nutupi. Seolah masalah kesehatan jiwa dianggap sebagai sebuah hal yang memalukan, sebagai sebuah aib besar. Nah, kalau kita sepakati bahwa kasus bunuh diri bermula dari adanya masalah kejiwaan, maka kita bisa pahami bahwa orang-orang yang mengalami masalah kesehatan jiwa dan pada saat yang sama terkondisi untuk tutup mulut, tidak berbagi cerita, maka mereka termasuk kelompok rentan. Bahwa kondisi kejiwaan yang mereka alami, beban hidup yang mereka derita akan tidak terlalu kemungkinan berlanjut dengan peristiwa-peristiwa fatal seperti kita perbincangkan saat ini. Jadi boleh buat dari kasus-kasus yang mudah-mudahan tidak menjadi copycat suicide yang berkelanjutan, kita mendapatkan dua gambaran umum tentang bagaimana sesungguhnya bangunan kesehatan kita, antisipasi negara terhadap problem kesehatan masyarakat, khususnya kesehatan jiwa, dan juga bagaimana sesungguhnya arsitek kepedulian masyarakat satu sama lain. Jangan-jangan dibutuhkan sebuah rekayasa sosial untuk meningkatkan kepedulian masyarakat sehingga ini bisa menjadi daya penting atau resiliensi tersendiri bagi kasus-kasus bunuh diri. Ya, dan menariknya adalah ini harusnya menjadi perhatian dari segala pihak begitu ya Pak, dan terpenting juga dari lingkungan sekitar juga bahwasanya memang mental health mungkin bisa kita katakan ini tidak boleh disepelekan lagi begitu, dan asumsi masyarakat yang membuat penyakit yang berhubungan dengan kejiwaan ini aneh atau seperti apa ini harus sudah pelan-pelan mulai dihilangkan dan menganggap bahwa ini adalah hal yang serius begitu ya Pak Reza. Dan tentunya harapan kita bersama juga bahwasanya kasus ini nanti akan segera terlihat seperti apa motifnya dan seperti apa alasannya, dan semoga harapan kita tentunya tidak akan terulang kembali. Terima kasih Pak Reza Indragiri yang merupakan psikolog forensik telah bergabung bersama kami di Sedang Viral. Terima kasih untuk insight-nya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi Pak Reza. Terima kasih. Selamat pagi, Kemudian sehat kita bisa selalu. ketemu lagi dalam diskusi. Terima kasih. Siap Pak.